Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pembahasan ala tanda hati yang sakit. Tanda hati yang sakit. Iya. Dan penjelasan tentang cara bagaimana seseorang dapat mengenal aib ya yang ada pada dirinya. Ya, cara bagaimana seseorang dapat mengenal aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya setiap bagian tubuh kita itu diciptakan ya dengan tugas tertentu. Ya. Seperti tangan ada fungsinya, kaki ada fungsinya, mata dan seterusnya. Dan tanda sakitnya anggota tubuh pada diri seseorang itu jika anggota tubuh itu tidak bisa menjalankan fungsinya. Ya, jika ada anggota tubuh yang tidak bisa menjalankan fungsinya, ya, maka anggota tubuh itu dikatakan dia lagi sakit. Ya, atau dia bisa melakukannya, tetapi anggota tubuhnya itu melakukan ya dengan keadaan yang tidak sempurna. Ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tubuh itu tidak sempurna. Itu tanda bahwasanya anggota tubuh itu lagi sakit. Contoh misalnya tangan yang sakit, ya. Tangan ini fungsinya adalah memegang, menarik dan seterusnya. Tetapi ketika tangan ini tidak bisa memegang atau tidak bisa menarik, berarti tangan itu lagi sakit. Ya, begitu juga mata. Mata fungsinya adalah melihat. Jika mata itu tidak bisa melihat, berarti mata itu lagi sakit. Begitu juga dengan hati, ya, jantung kita ini, ya. Ya, jika hati kita yang sakit, maka fungsi hati, ya, tidak berjalan sesuai fungsinya. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya Allah ciptakan hati adalah untuk mengetahui, ya, untuk mengambil hikmah dan untuk ya, untuk menimba ilmu. Ya, itu fungsinya hati. Ya, yaitu apa namanya? Mencintai Allah. Itulah Allah ciptakan hati agar kita bisa menimba ilmu, mengetahui ilmu, kita bisa memiliki sifat hikmah, kita bisa mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, kemudian lebih mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Itu namanya fungsi daripada Allah ciptakan itu hati kita. Iya. Iya, seandainya seseorang itu ya mengetahui segala sesuatunya di dunia ini,
namun dia tidak mengenal Allah, ya hatinya itu tidak mengenal Allah, ya maka sebenarnya dia tidak mengetahui apa-apa dari dunia ini. Ya, sebenarnya dia tidak mengetahui apa-apa dari dunia ini kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada pentingnya pengetahuannya tentang masalah dunia kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, yaitu pokoknya, yaitu apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang lebih didahulukan dari sekedar mengenal daripada apa-apa yang ada di dunia ini. Tanda mengenal, ya tanda seseorang itu mengenal adalah cinta. Ya, cinta adalah itu merupakan tanda dari seseorang mengenal Allah. Artinya barang siapa yang mengenal Allah maka dia ya pasti mencintai Allah. Ya, tidak mungkin dia bisa mencintai Allah tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda cinta kepada Allah, ya apabila seseorang itu lebih mendahulukan Allah di atas segala-galanya, lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Itulah tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapa yang lebih mendahulukan urusan-urusan dunia daripada Allah, lebih mencintai makhluk-makhluk yang lainnya daripada Allah, ya, maka hatinya sedang sakit. Ya, maka hatinya sedang sakit. Karena apa? Karena dia lebih mencintai segala sesuatunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti lambung ini yang lebih memilih untuk makan tanah daripada memakan roti ataupun nasi misalnya. Berarti lambungnya ketika itu lagi sakit karena lambung ini fungsinya adalah mencerna makanan yang baik, bukan mencerna makanan-makanan yang atau seperti tanah misalnya. Ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Kemudian sakitnya hati atau hati yang sakit itu adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, yang kadang orang tidak mengetahuinya. Ya, kadang orang yang kena sakit hatinya lagi sakit, kadang dia tidak mengetahui bahwasanya hatinya lagi sakit. Iya, sehingga dia pun tidak memperhatikan hatinya sebaik-baiknya. Iya, ini ikhwatul Islam, a'azakallah. Ya. Namun jika dia mengenal ya hatinya, ya mengenal hatinya lagi sakit, maka ya tentu seseorang itu membutuhkan kesabaran, ya, ya terhadap obat untuk mengobati hati yang sakit itu. Ya, ya. Tatkala dia mengenal hatinya lagi sakit, maka terkadang dia sulit untuk menemukan obat yang bisa mengatasi hatinya, yang bisa mengobati hatinya. Ya, kenapa? Karena obat dari penyakit hati itu adalah menyelisihi hawa nafsu. Ya, jadi menyelisihi hawa nafsu adalah obat daripada hati yang sakit. Ya, namun seseorang yang ketika dia bisa bersabar, ya bisa dia menjadi orang yang bersabar untuk mengatasi hatinya yang sakit, namun kadang tidak mendapatkan dokter yang tepat untuk mengobati hatinya. Dan dokter yang tepat untuk mengobati hati yang sakit adalah para ulama. Ya, kalau jasad kita yang sakit fisik, maka itu dokter medis, ya, ahli medis. Tapi kalau hati yang sakit, ya, maka dokternya adalah para ulama yang mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Ya, dan penyakit hati itu terkadang penyakit itu terkadang artinya lebih mendominasi atas diri seseorang. Iya, lebih mendominasi seseorang. Iya, lalu misalnya ada dokter yang sakit juga, ya, ya kemudian
dokter yang sakit juga, ya, maka sangat, ya, ini maksudnya dokter, bukan dokter medis, ya, ya, eh ya, ya, bisa juga kita kita analogikan dengan dokter medis misalnya. Arti misalnya dokternya juga tidak berpengalaman, ya, maka apa yang terjadi, dokter itu tidak mampu mengobati penyakit yang kronis. Ya, kenapa? Karena dokternya bukan ahlinya misalnya, atau dia dokter yang berpengalaman. Sehingga apa yang terjadi, justru penyakitnya itu semakin semakin parah. Ya, karena apa? Karena dokter yang mengobati bukan dokter yang ahli. Ya, eh, ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, begitu juga tentang apa namanya, tentang penyakit jiwa, penyakit hati, sakitnya hati itu, boleh jadi belum ada, ya, seseorang, ya, atau seorang alim yang paham, yang memahami bagaimana cara mengobati hati itu yang sakit itu. Boleh jadi ada yang belum ahlinya, ya, belum pakarnya di bidang tersebut, ya. Sehingga apa yang terjadi, sehingga terjadi penyakit hatinya itu semakin parah, ya, penyakit hatinya semakin parah. Oleh karena itulah kita melihat ada orang-orang yang mengerjakan amal ibadah secara zahirnya, dia melaksanakan amal ibadah, tetapi secara batinnya, ya, secara hakikatnya dia lakukan itu hanyalah kebiasaan-kebiasaan saja yang dilakukan, bukan amal ibadah. Artinya ibadahnya itu hanya sekedar rutinitas saja, ya, rutinitas saja, formalitas yang dilakukan. Sholat sekedar menggugurkan kewajiban, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada pengaruhnya dalam kehidupannya. Ya, maka ini salah satu tanda, ya, sakitnya hati. Ya, ketika ibadah yang dikerjakan itu tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya, tidak ada pengaruhnya, ya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, menyelesaikan tanggung jawab, maka ini adalah tanda sakitnya hati seseorang. Ikhwatal Islam, azakullah. Iya. Kemudian, ya, ada pun orang yang afiyatahu audu minas ya, ada pun orang yang, ya, sudah, ya, तो तालिबान ने इस टाइम पे खामोशी रखी की थी। अब ऐसा ऐसा अवामी रद्द अमल आना शुरू हुआ। बलूचिस्तान के अंदर हालात तो बहुत ही मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उसके अलावा भी ऐसा ऐसा ये मेरे ख्याल में, ya, adapun, ya, setelah hati ini menjadi sehat kembali setelah dilakukan upaya-upaya pengobatannya, ya, maka seseorang itu mesti melihat, ya, apa penyebab dari sehingga dia pun hatinya itu menjadi sakit. Ya, harus cari penyebabnya. Jika penyakitnya adalah penyakit kikir, ya, ini masalah penyakit hati, ya, penyakit jiwa, ya, bukan penyakit badan ataupun fisik. Ya, jika seseorang itu sakitnya berupa kikir, ya, sifat yang kikir, ya, jadi sifat kikir adalah penyakit hati atau penyakit jiwa, maka mengobatinya dengan apa? Dengan bersedekah, ya, dengan mendermakan hartanya, ya, atau sebagian hartanya, ya. Akan tetapi dia tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Dia harus pertengahan, tidak kikir, tidak juga berlebih-lebihan dalam mendermakan hartanya. Kalau dia berlebih-lebihan, maka dia akan terjatuh berpindah kepada penyakit yang lain. Itu apa? Yaitu mubazir. Yaitu apa? Mubazir, yaitu berlebih-lebihan membuang-buang hartanya. Ya, sama seperti seorang yang mengobati orang yang sakit, lalu diobati dengan sesuatu yang panas, benda yang panas berlebih-lebihan, akhirnya tambah sakit, berpindah sakitnya dari dingin menjadi
panas tubuhnya. Karena apa? Karena diobati dengan sesuatu yang panasnya berlebih-lebihan. Ya, ini ikhwatal Islam. Jadi intinya ya harus diobati dengan sifat pertengahan. Ya, tadi kalau kikir maka diobati dengan bersedekah dengan tidak berlebih-lebihan. Ya, dengan tidak berlebih-lebihan. Ikhwatal Islam, ta'azakumullah. Ya. Jadi sekali lagi ini penting sekali jika kita ingin melihat diri kita, apakah kita ini adalah orang yang pertengahan dalam bersikap, dalam memiliki sifat atau sikap, maka lihatlah diri kita. Kalau kita lebih suka mengumpulkan harta, ya suka kita menghitung-hitungnya, namun kita enggan untuk menginfakkannya, malas kita menginfakkannya, maka ini tanda bahwasanya kita ini lagi terkena penyakit kikir. Ya, karena kita lebih suka mengumpulkan harta daripada kita menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana mengatasi sifat kikir ini, maka kita harus berupaya untuk membiasakan diri kita untuk bersedekah, untuk bersedekah. Ya. Namun sebaliknya, jika kita lebih suka ya bersedekah, ya lebih suka kita membantu orang lain dan seterusnya, ya daripada kita menyimpan kita punya harta, tetapi kita sampai kita boros, ya berlebih-lebihan dalam berinfak sampai kita kehabisan misalnya, maka ini juga tanda orang itu terkena penyakit namanya boros atau berlebih-lebihan. Ya, jadi intinya adalah tidak boros, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak kikir, ya, tetapi pertengahan di antara keduanya. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya seseorang wajib untuk bagaimana memiliki hati yang selamat dari sifat-sifat yang buruk. Kita berupaya sedapat mungkin agar hati kita ini selamat dari sifat-sifat yang buruk, ya, yaitu hati yang tidak terpaut kepada dunia, ya, karena kalau hati yang terpaut kepada dunia, maka dia akan cinta kepada dunia sehingga dia pun takut untuk meninggalkan dunia tersebut. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah, yaitu kita berupaya sedapat mungkin agar diri kita ini, jiwa kita ini, hati kita ini, tatkala kita berpisah dengan dunia, ya maka kita pun juga berpisah dari kecintaan terhadap dunia. Ya, kita tidak tidak larut dalam urusan-urusan dunia, kita tidak tenggelam dalam kecintaan kepada dunia, ya, yaitu kita berupaya untuk ya bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menjadi orang-orang yang memiliki memiliki hati-hati yang selamat, hati-hati yang tenang. Oleh karena itulah kita berupaya sedapat mungkin ya bagaimana agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang tunduk kepada Allah, hamba-hamba yang senantiasa cinta kepada Allah, tidak melupakan Allah, hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, hamba-hamba yang menjadikan dunia ini sebagai sarana bukan tujuan hidupnya. Ya, hati kita terpaut hanya kepada Allah, ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Untuk memiliki sifat pertengahan ya dalam berakhlak ataupun bersifat, maka ini tentu bukanlah perkara yang mudah ya, untuk bersifat pertengahan dalam segala sifat-sifat, ya, sebagaimana contoh tadi, ya, dalam masalah harta tidak kikir dan juga tidak berlebih-lebihan dalam berinfak, ya, dan itu
ya sangatlah sulit, ya bukan sangat sulit, ya sangat membutuhkan pengorbanan untuk memiliki sifat-sifat yang baik, ya sifat-sifat pertengahan itu, ya. Dan ya tentunya ya siapa yang bisa berjalan di atas jalan yang lurus di dunia ini, artinya istiqomah di atas akhlak yang baik, istiqomah di atas sifat-sifat pertengahan tadi itu, ya istiqomah bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa memiliki hati-hati yang selamat, hati-hati yang sehat, maka kelak nanti pada hari akhirat dia akan mudah untuk meniti jembatan. Ya, nanti ada jembatan di hari akhirat kelak yang menghubungkan, yaitu jembatan yang di bawahnya itu ada neraka, ya. Maka tentu orang yang bisa istiqomah selama di dunia, bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengarahkan hatinya, bisa memiliki hati yang selamat, hati yang melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji, maka insya Allah kelak di hari akhirat dia akan mudah untuk meniti jembatan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena begitu sulitnya istiqomah di dunia ini, karena begitu banyak godaan-godaan setan, hawa nafsu, ya, yang kita dapatkan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setiap harinya dalam sholat kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, artinya kita senantiasa berdoa kepada Allah setiap sholat kita agar kita dimudahkan untuk meniti jalan yang lurus di dunia ini. Ya, kita bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larang-larang Allah dan Rasulnya. Itu semua membutuhkan kesabaran. Ya, kita diberikan ilmu, kemudian bisa mengamalkan, kemudian bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya, dan barang siapa yang belum ditakdirkan untuk istiqomah, ya, barang siapa yang belum mampu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka hendaklah dia berupaya sedapat mungkin agar dia bisa istiqomah atau mendekati kepada keistiqomahan. Karena seseorang itu bisa selamat nanti di dunia ataupun di hari akhirat kelak itu dengan istiqomah dalam beramal soleh sampai akhir hayat kita. Kalau kita ingin selamat di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat, ya, kita bisa meniti jembatan, ya, lalu kita dimasukkan ke dalam surga, maka itu membutuhkan keistiqomahan di dunia dengan mengerjakan amal-amal soleh. Ikhwatal Islam, ta'azakumullah. Kemudian tidak ada amal soleh yang muncul dari seseorang melainkan itu bersumber dari akhlak yang baik. Jadi dari akhlak yang baik adalah memunculkan amal-amal soleh. Oleh karena itulah setiap kita untuk memperhatikan sifat-sifat yang ada pada diri kita, akhlak-akhlak yang ada pada diri kita, dan berupaya kita untuk kalau ada sifat-sifat yang buruk, maka segera kita atasi, kita obati sifat-sifat yang buruk tersebut. Ya, tentu orang yang memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki diri, maka dia harus bersabar, ya, untuk mengatasi atau mengobati sifat-sifat yang buruk. Namun itu akan menjadi manis nanti, ya, setelah kita melewatinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, kita akan meraih, yakni manisnya daripada akhlak-akhlak yang baik, manisnya daripada sifat-sifat yang baik, ya, setelah kita berjuang, berkorban mengatasinya. Sebagaimana anak bayi, ya, yang mana dia tatkala dia sudah tidak lagi menyusui dari ibunya, maka dia berjuang, ya, dia penuh kesabaran, ya, setelah 2 tahun dia menyusu dari ibunya, setelah itu dia dipisahkan, disapi, setelah itu dia akan bersabar, namun ketika dia disuruh kembali untuk menyusui ibunya, dia tidak mau lagi. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang lezat daripada sekedar dia tergantung kepada air susu ibunya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, oleh karena itu siapa yang mengenal bahwasanya umur itu begitu pendek di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka dia akan berupaya untuk bersabar mengarungi hidup dan kehidupan yang singkat ini untuk meraih kesuksesan yang abadi di hari akhirat kelak. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar, yang segera kita memperbaiki diri-diri kita, jiwa-jiwa kita jika ada
sifat-sifat kita buruk segera kita atasi, segera kita obati, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang memiliki hati-hati yang selamat, hati-hati yang sehat, hati-hati yang jiwa-jiwa yang tenang, karena inilah yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari akhirat kelak. Demikianlah pemaparan singkat kami tentang masalah hati ini. Sebelum saya tutup, silakan diberikan pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.